Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita percaya lagu tadi mengatakan bahwa kita ada itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita ada itu semua karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang nyata yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan kita bersyukur Bapak Ibu minggu ini pesan Tuhan yaitu tekad yang membuahkan hasil. Ternyata setiap kita orang-orang percaya kita harus mempunyai tekad. Bukan nekat, tetapi tekad. Tekad yang membuahkan hasil. Nah mari pada pagi hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita buka bersama di dalam Markus 5 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah pagi ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu dari ayat dan perikop ini. Tentang perempuan 12 tahun pendarahan di mana dia mengambil sebuah langkah. Dia mengambil sebuah tindakan untuk dia mendekati Yesus disertai dengan apa? Dengan tekad. Dan kita lihat bahwa hasilnya perempuan ini mengalami kesembuhan. Ada kesembuhan yang dia alami dari penyakit yang dia deritanya. Nah kemarin juga Pak Ishak sudah menjelaskan bahwa perempuan ini bukan nekat Bapak Ibu. Tetapi perempuan ini bertekad yaitu dengan satu langkah yang tegas yang disertai dengan iman. Ada langkah yang tegas disertai dengan iman. Iman percaya kepada Yesus Kristus. Nah bahwa gini, ada satu kemauan yang kuat yang tidak dapat dihalangi atau dipengaruhi oleh apapun juga. Itu tekad. Di sana dikatakan sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ada tekad yang kuat. Ada keyakinan yang kuat. Ada kemauan yang kuat. Dituliskan dalam ayat ini kata sebab. Nah di sini ada kata sebab Bapak Ibu. Awalnya dikatakan sebab katanya. Ini awal ayat ini menunjukkan alasan mengapa perempuan ini mau menyentuh jubah Yesus. Asal ku jamah saja, aku akan sembuh. Kenapa? Karena dia sudah mendengar Bapak Ibu. Dia sudah mendengar dan dia paham sekali siapa sih pribadi yang mau dia sentuh. Siapa pribadi yang mau dia sentuh jubahnya. Dia paham, dia mengerti. Bicara tentang jubah dalam Ulangan 22 ayat yang ke-12. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat punca kain penutup tubuhmu. Nah, bahwa di sana orang Israel itu mereka harus membuat tali yang terpilin. Tali yang terpilin pada keempat punca kain penutup tubuh mereka yang disebut apa? Jumbai. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya apa? Nah tujuannya adalah agar setiap kali mereka melihat jumbai itu, ketika mereka melihat jumbai itu mereka akan selalu ingat. Mereka akan selalu ingat akan segala apa firman Tuhan. Mereka akan selalu ingat perintah Tuhan serta melakukannya. Jumbai jubah berbicara tentang apa Bapak Ibu? Jumbai jubah berbicara tentang kuasa. Jumbai jubah berbicara tentang otoritas. Jumbai jubah berbicara tentang kedudukan. Nah yang kerennya gini Bapak Ibu. Jubah ini dikenakan pada pribadi yang tepat. Jubah ini digunakan pada pribadi yang luar biasa. Yaitu siapa? Yesus itu sendiri. Ini kan keren banget. Makanya gini. Perempuan ini memilih jumbai jubah Yesus, bukan bagian yang lain. Bisa saja perempuan ini menyentuh kaki Yesus, tapi di sini ada landasan Bapak Ibu. Ada pengertian tertentu yang telah diyakini di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada waktu itu tentang jumbai jubah. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Makanya gini, dia berani menerobos. Dia berani menerobos walaupun mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang kemarin Pak Ishak sempat jelaskan. Ada pertimbangan-pertimbangan dalam hatinya. Baik itu secara fisik, baik mental, baik hukum,
baik adat istiadat. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini, dia tetap maju Bapak Ibu. Dia tetap maju. Dia tetap maju. Dia maju dan mendekati Yesus. Dan akhirnya seketika itu juga atau segera, artinya peristiwa itu terjadi langsung atau bersamaan ketika perempuan ini menyentuh jubah Yesus. Begitu menyentuh jubah Yesus, begitupun pula ia mengalami kesembuhan. Nah, artinya tekad yang tepat kepada pribadi yang tepat itu membuahkan hasil yang luar biasa. Yaitu apa? Kesembuhan pada wanita ini. Kesembuhan pada perempuan ini. Nah, yang menjadi inti pesan Tuhan Bapak Ibu bisa perhatikan nanti di YouTube. Yang menjadi inti pesan Tuhan adalah pentingnya orang percaya untuk lebih lagi memacu dirinya. Memacu dirinya karena seringkali tidak sedikit orang percaya kurang memiliki tekad yang kuat di dalam melakukan berbagai pengejaran di dalam Kristus. Kurang memiliki dorongan yang kuat ketika tantangan mencoba menghadang. Maka seringkali surutlah semangat untuk menyelesaikan apa yang telah dimulainya tersebut. Nah, pagi ini sama-sama kita belajar prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar setiap orang percaya dapat menyentuh dan mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Yang pertama, miliki pemahaman yang benar bahwa makan dan minum firman-Nya sebagai hal yang paling penting. Markus 5 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Untuk kita menyentuh dan mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, kita perlu pemahaman yang benar. Tentang apa? Ketika kita makan dan minum firman-Nya. Dan kita menilai gini, ini ada sesuatu hal yang sangat penting. Nah, apa sih Bapak Ibu yang diharapkan dari wanita ini sehingga dia mempunyai tekad yang begitu kuat untuk menyentuh jubah Yesus? Apa yang diharapkan wanita ini? Dia paham, dia tahu, dia mengerti. Ada orang yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Dia adalah Mesias. Nah, dari mana ia tahu? Dari mana dia tahu? Karena dia mendengar. Kan Pak Isaac sudah membahas. Karena dia mendengar. Artinya memiliki makna telah memelajari dan telah paham sekali tentang apa yang didengarnya itu. Dia telah mempelajari dan telah paham sekali tentang apa yang didengarnya itu. Nah, artinya setiap kita Bapak Ibu, termasuk saya, orang-orang percaya, kita harus memacu diri lebih lagi untuk kita mencapai sebuah pemahaman yang benar, memiliki pemahaman yang benar. Mendengar bukan hanya saja mendengar, tetapi kita harus paham. Kita harus paham dengan apa yang kita dengar, kita harus paham dengan apa yang kita pelajari, baik itu setiap perkataan Tuhan, baik itu pesan-pesan Tuhan yang kita terima. Nah, bagaimana? Nah, seringkali pernah gak kita ketika kita tidak paham akan kebenaran firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita tidak paham. Pernah kita bertanya mungkin kepada gembala kita, Pak, Ibu, ini apa artinya sih dalam ayat ini? Atau gini, udahlah, biarkan saja. Atau melalui pesan tiap minggu demi minggu, kita kurang paham. Pernah kita bertanya, Pak, ini maksudnya apa ya tentang pesan Tuhan ini? Atau kita membiarkan, ya biarlah berlalu. Toh minggu depan ada pesan yang baru lagi. Kita malas bertanya.
Nah, pertanyaan dalam setiap kita, sejauh mana sih pengejaran kita, pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan. Nah, seringkali orang gagal paham, makanya ketika kita kurang paham akan kebenaran firman Tuhan, kita kurang mengerti apa sih maksud menjadi pesan Tuhan. Mungkin minggu ini, mungkin yang kemarin. Seringkali kita gagal paham tentang apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan kita. Padahal rencana Tuhan itu begitu dahsyat dalam setiap kita. Padahal rencana Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi kita gagal paham. Ketika ada tantangan, ketika ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita menjadi kendor. Kita menjadi kendor, ya udahlah, gimana lagi? Nikmati aja. Nggak ada usaha di sini, bagaimana sih untuk kita paham lebih lagi? Langkah apa yang aku harus lakukan Tuhan? Apa yang aku harus benahi dalam hidup aku? Apa yang harus aku perbaiki dalam kehidupan aku? Nah, di sini memahami pemahaman yang benar bahwa makan dan minum firman-Nya sebagai hal yang paling penting. Dan di sini perlu yang namanya introspeksi diri Bapak Ibu. Benarkah kita sudah melakukan apa yang Tuhan katakan untuk setiap kita? Atau kita menganggap firman Tuhan itu udahlah besok kan ada lagi. Menganggap hal yang biasa sehingga kita tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Firman Tuhan berlalu begitu saja, sangat disayangkan. Nah, kita sama-sama belajar Bapak Ibu dari wanita pendarahan 12 tahun ini. Ada tantangan ya. Ada penghalang yang dihadapi wanita ini. Banyak. Kemarin Pak Ishak sudah jelaskan di dalam poin yang kemarin. Nah, maka dari itu kan ketika Yesus datang ke wilayahnya. Apapun kondisinya. Apapun yang dia alami, dia ambil kesempatan itu untuk mendekat kepada Yesus kan. Bagaimanapun caranya dia datang untuk mendekat kepada Yesus. Nah, tantangan apa sih hari-hari ini dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Sebenarnya gini, banyak kesempatan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Datang secara pribadi kepada Tuhan. Datang menyembah kepada Tuhan. Memuji, mengagungkan nama Dia. Nah, melalui pesan Tuhan minggu ini Bapak Ibu. Apapun halangan, tantangan setiap kita. Pasti berbeda-beda Bapak Ibu satu dengan yang lainnya. Tetapi yang harus kita pahami gini. Kita harus paham. Kita harus mengerti. Bahwa makan dan minum firman itu ada hal yang paling penting dalam hidup kita. Pahami setiap firman Tuhan yang mungkin yang kita terima dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Nah, sekarang masuk poin yang kedua Bapak Ibu. Prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar setiap orang percaya dapat menyentuh dan mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Yang pertama tadi miliki pemahaman yang benar. Bahwa makan dan minum firman-Nya sebagai hal yang paling penting. Nah, yang kedua yaitu miliki ketulusan dan keterbukaan dengan Tuhan. Miliki ketulusan dan keterbukaan dengan Tuhan. Di dalam Markus 5 ayat yang ke-33. Markus 5 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan kepada segala sesuatu kepadanya. Nah, saya ambil yang ayat yang ke-33b. Di sana dikatakan tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, kata memberitahukan dalam bahasa aslinya itu epo, artinya mengatakan, artinya mengaku, artinya berseru. Nah, sebenarnya Yesus tahu nggak sih siapa yang menjamah jubahnya? Pasti tahu. Dia Allah yang Maha tahu. Cuman yang Tuhan mau ada ketulusan. Yang Tuhan mau ada keterbukaan kita dengan Tuhan. Tuhan tahu loh seluruh hidup kita.
Tuhan tahu tantangan hidup kita. Tuhan tahu permasalahan hidup kita. Tuhan tahu pergumulan kehidupan kita. Cuman yang Tuhan mau gini, kita datang kepada Tuhan, mengatakan, mengaku, berseru kepada Tuhan. Mengatakan apa? Apa yang menjadi keluh kesah kita? Katakan itu kepada Tuhan. Katakan itu kepada Tuhan. Mengaku. Nah kalau kita buka Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Mengaku. Pengakuan yang keluar dari apa? Dari mulut kita. Itu sangat penting, artinya ada kejujuran. Mengaku di hadapan Tuhan. Mungkin ada pelanggaran-pelanggaran, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita buat di hadapan Tuhan. Kita mengaku, Tuhan ini aku bersalah. Sepanjang hari ini aku telah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Ada pengakuan dalam kehidupan kita. Nah, seperti perempuan 12 tahun pendarahan ini. Dia berani mengakui perbuatannya dengan keadaan atau kondisinya. Dan yang terjadi apa? Di ayat selanjutnya kan. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ketiga 4. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Berseru kepada Tuhan. Sudahkah kita berseru kepada Tuhan? Tuhan, Engkau dahsyat. Engkau hebat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang perkasa. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Memiliki ketulusan dan keterbukaan dengan Tuhan. Ada satu ketulusan, keterbukaan dalam kehidupan kita. Walaupun gini, Tuhan tahu. Tapi masalahnya, Tuhan pengen kita terus menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Ada komunikasi, ada relasi kita dengan Tuhan. Ada kejujuran kita dengan Tuhan. Nah mari Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini tidak saya panjangkan. Prinsip-prinsip yang harus kita miliki untuk kita menyentuh dan mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan adalah miliki pemahaman yang benar bahwa makan dan minum firman-Nya sebagai hal yang paling penting. Lalu yang kedua, miliki ketulusan dan keterbukaan dengan Tuhan. Nah mari Bapak Ibu, pagi ini kita sama-sama belajar melalui pesan Tuhan ini. Kita terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi. Nah di sini apa? Di sini diperlukan adalah suatu tekad. Suatu tekad yang kuat untuk kita apa? Melangkah dengan iman untuk kita mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan suatu perkara yang dahsyat untuk setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.